3 hari setelah nenekku dimakamkan, aku menuruti bisikan terakhirnya yang menghantuiku, batalkan pernikahanmu. Pergi ke rumah calon ibu mertuamu. Aku nekat menyelinap masuk ke rumah mewahnya, dan apa yang kulihat di paviliun rahasianya membuat jantungku berhenti. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Tanah masih basah oleh sisa gerimis sore itu. Aroma bunga melati bercampur dengan bau tanah yang baru digali, menempel pekat di udara. Ajeng berdiri mematung, menatap gundukan tanah merah yang kini menutupi sosok Nenek Sari. Hijab hitam panjangnya terasa berat, basah oleh air mata yang tak kunjung berhenti. Orang-orang di sekitarnya mulai beranjak pergi, menyisakan keheningan dan duka yang menusuk. Rifki, tunangannya, merangkul bahunya dengan lembut, mencoba memberi kekuatan. Tapi pikiran Ajeng tidak di sana. Pikirannya melayang kembali ke 3 hari yang lalu, ke kamar rumah sakit yang berbau obat. Saat itu, Nenek Sari sudah sangat lemah. Nafasnya tersengal, namun matanya menatap Ajeng dengan tajam. Ketika hanya mereka berdua di ruangan, Nenek Sari meraih tangan Ajeng. Genggamannya rapuh, tapi kata-katanya menusuk tajam. Ajeng, bisiknya pelan, begitu pelan sampai Ajeng harus menundukkan telinganya. Batalkan pernikahanmu. Jangan menikah dengan Rifki. Ajeng tertegun. Apa maksud nenek? Nenek Sari terbatuk pelan. Pergilah ke rumah calon ibu mertuamu. Pergi ke rumah Ibu Atin. Kamu akan mengetahui semuanya sendiri. Janji, Jeng. Turuti nenek. Setelah itu, kondisi Nenek Sari menurun drastis, dan beliau tidak pernah sadar lagi. Kini, 3 hari setelah pemakaman, bisikan itu terus berputar di kepala Ajeng. Rasanya mustahil. Membatalkan pernikahan? Pernikahan yang tinggal 2 minggu lagi. Ajeng mencintai Rifki. Rifki adalah pria yang baik, sopan, dan taat beragama. Calon mertuanya, Ibu Atin, adalah sosok wanita terhormat. Seorang janda kaya raya yang sangat disegani, aktif di berbagai kegiatan sosial dan pengajian. Ibu Atin selalu memperlakukan Ajeng seperti putrinya sendiri. Mengapa Nenek Sari berkata begitu? Ajeng mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah igauan orang sakit. Tapi Nenek Sari tidak pernah mengigau. Nenek Sari adalah orang yang paling bijaksana yang pernah Ajeng kenal. Kegelisahan itu menggerogoti Ajeng. Dia tidak bisa tidur. Dia tidak bisa makan. Setiap kali Rifki menelepon, suaranya terdengar cemas. Kamu masih berduka ya, sayang? Aku ngerti. Ambil waktumu. Tapi Ajeng tahu ini bukan hanya duka. Ini adalah keraguan. Keraguan yang ditanamkan oleh orang yang paling ia percayai di dunia. Tepat pada hari ketiga setelah pemakaman, Ajeng mengambil keputusan. Hari ini adalah hari Kamis. Ibu Atin selalu menghadiri pengajian akbar rutinnya setiap Kamis sore sampai malam. Rumahnya pasti kosong. Rifki juga sedang ada rapat penting di luar kota, baru kembali besok. Ini adalah kesempatannya. Dengan jantung berdebar kencang, Ajeng mengambil kunci mobilnya. Dia harus membuktikan bahwa Nenek Sari salah. Dia harus menyingkirkan keraguan ini agar bisa melanjutkan pernikahannya dengan tenang. Rumah Ibu Atin adalah sebuah benteng kemewahan. Pagar tinggi menjulang menutupi bangunan utama. Ajeng memarkir mobilnya agak jauh dari gerbang utama. Dia berjalan kaki, merasa seperti pencuri. Dia tahu ada pintu samping yang biasa digunakan oleh tukang kebun. Biasanya selalu dikunci. Tapi hari ini, mungkin karena kelalaian, pintu kayu kecil itu sedikit terbuka. Ajeng mendorongnya pelan. Tidak ada suara. Dia menyelinap masuk ke taman samping yang rimbun. Jantungnya terasa seperti akan melompat keluar dari dadanya. Dia sampai di teras samping. Pintu geser menuju ruang keluarga juga tidak terkunci rapat. Ajeng menarik napas dalam-dalam dan masuk. Rumah itu sepi. Dingin. Perabot mahal tertata kaku, tanpa kehangatan. Ajeng berjalan berjinjit di atas lantai marmer yang mengilap. Dia tidak tahu apa yang dia cari. Mungkin sebuah surat? Sebuah dokumen? Dia memeriksa ruang kerja Ibu Atin. Tidak ada yang aneh. Hanya tumpukan berkas yayasan sosial. Dia naik ke lantai 2. Kamar Rifki terkunci. Kamar tamu juga terkunci. Dia kembali ke lantai 1. Matanya tertuju pada sebuah bangunan terpisah di belakang rumah utama, sebuah paviliun yang selalu tertutup. Ibu Atin pernah berkata itu hanya gudang tua. Rasa penasaran mendorong Ajeng ke sana. Paviliun itu terhubung dengan rumah utama oleh selasar beratap.
Pintunya terkunci rapat. Tapi Ajeng mendengar sesuatu. Suara orang berbicara. Bukan, itu suara gumaman pelan. Padahal mobil Ibu Atin tidak ada di garasi. Siapa di dalam? Ajeng mengitari paviliun kecil itu. Ada satu jendela berkaca gelap. Salah satu bilah kacanya sedikit miring, menciptakan celah kecil. Ajeng menempelkan matanya ke celah itu. Awalnya gelap. Tapi saat matanya terbiasa, apa yang dilihatnya membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Di dalam, Ibu Atin sedang duduk. Wanita yang seharusnya berada di pengajian itu kini duduk tegak di sebuah kursi, wajahnya dingin dan penuh perhitungan. Di hadapannya, berdiri seorang pria berwajah kaku yang tidak Ajeng kenali. Di atas meja di antara mereka, tersebar lembaran foto. Ajeng membelalak. Itu foto-fotonya. Foto-fotonya saat sedang makan, saat di kampus, bahkan, Ajeng merasa mual, ada beberapa foto dirinya saat berada di rumah sepupunya, saat dia melepas hijabnya sementara. Siapa yang mengambil foto-foto ini? Lalu pandangan Ajeng beralih ke dinding. Jantungnya benar-benar berhenti berdetak. Di sana, tergantung sebuah papan tulis putih besar. Papan itu penuh dengan bagan dan rencana. Ada nama perusahaan almarhum kakeknya. Ada nama-nama aset milik Nenek Sari. Dan ada garis panah yang semuanya menunjuk ke satu nama, Rifki dan Ibu Atin. Judul besar di papan itu tertulis, Rencana Pengambil Alihan Aset Pasca Pernikahan. Mata Ajeng nanar, mencari-cari. Lalu dia melihatnya. Di sudut papan, ditempel sebuah foto. Foto seorang wanita muda yang tersenyum. Ajeng mengenali wajah itu. Lucy, mantan kekasih Rifki. Wanita yang diberitakan tewas mengenaskan karena bunuh diri di jurang setahun yang lalu. Saat itulah Ajeng mendengar suara Ibu Atin, jelas dan tajam. Pastikan Lucy tidak akan pernah bicara. Dia adalah satu-satunya kesalahan kita. Setelah Ajeng menikah dengan Rifki, semua warisan Nenek Sari akan jatuh ke tangan kita. Rifki anak bodoh, dia akan menurut. Ajeng hanya bidak. Pria itu mengangguk. Semua terkendali, Bu. Bidak. Ajeng hanya bidak. Kepalanya pusing. Dia mundur selangkah, tubuhnya gemetar hebat. Kakinya membentur sesuatu. Sebuah pot bunga keramik kecil yang diletakkan di dekat jendela. Pot itu jatuh ke lantai batu dengan suara pecah yang nyaring. Di dalam paviliun, suara percakapan langsung berhenti. Hening total. Lalu Ajeng mendengar suara langkah kaki berat mendekat. Pintu paviliun itu mulai terbuka. Waktu terasa berhenti. Jantung Ajeng berpacu begitu kencang hingga terasa sakit di dadanya. Pintu paviliun itu berderi terbuka. Sosok pria berwajah kaku itu, Bima, melangkah keluar. Matanya langsung menyapu taman. Ajeng tidak berpikir. Naluri mengambil alih. Dia berbalik dan berlari. Hei, berhenti. Suara berat pria itu menggema di taman yang sepi. Ajeng berlari sekuat tenaga. Dia tidak peduli lagi pada keheningan. Dia menerobos semak-semak, ranting-ranting menggores lengan gamisnya. Dia mendengar langkah kaki berat di belakangnya, semakin dekat. Pintu samping tempat dia masuk tadi terasa begitu jauh. Dia bisa mendengar Bima mengumpat di belakangnya. Berhenti, ku bilang. Ajeng mencapai pintu samping itu, mendorongnya dengan kasar. Dia melompat keluar ke gang kecil di samping rumah. Dia terus berlari menuju mobilnya. Dia bisa mendengar gerbang utama rumah Ibu Atin terbuka secara otomatis. Mungkin Bima menekan remote. Ajeng buru-buru merogoh kunci mobil dari dalam tasnya. Tangannya gemetar hebat. Kunci itu jatuh ke aspal. Sial. Ajeng memungutnya dengan panik. Di ujung jalan, Bima muncul dari balik gerbang, berlari ke arahnya. Ajeng berhasil memasukkan kunci, menyalakan mesin. Raungan mesin mobilnya memecah keheningan sore itu. Tepat saat Bima hanya berjarak beberapa meter, Ajeng menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobil melesat, meninggalkan pria itu di belakang. Ajeng menyetir tanpa arah. Air mata mengaburkan pandangannya. Dia gemetar hebat. Pengkhianatan itu terasa seperti pisau fisik yang menusuk punggungnya. Ibu Atin. Wanita yang dia hormati, yang selalu tersenyum lembut padanya, yang memuji hijabnya, ternyata seorang manipulator berdarah dingin. Dan foto-foto itu. Foto dirinya tanpa hijab. Rasa malu dan marah bergejolak dalam dirinya. Betapa rendahnya mereka. Dan Rifki. Bagaimana dengan Rifki? Apakah dia tahu? Rifki anak bodoh, dia akan menurut. Kata-kata Ibu Atin terngiang-ngiang. Apakah Rifki hanya alat ibunya? Atau dia terlibat dalam rencana busuk ini? Dan Lucy. Lucy masih hidup.
pastikan Lucy tidak akan pernah bicara. Itu artinya Lucy disekap di suatu tempat. Kematiannya dipalsukan. Ajeng menepikan mobilnya di jalan yang sepi. Dia menangis sejadi-jadinya, menumpahkan semua keterkejutan, ketakutan, dan rasa sakit hatinya. Nenek Sari benar. Neneknya tahu. Dan nenek mencoba melindunginya. Setelah tangisnya reda, yang tersisa adalah amarah yang dingin. Dia tidak bisa membiarkan ini. Dia harus tahu sejauh mana keterlibatan Rifki. Dia tidak bisa pulang. Dia tidak aman. Dia juga tidak bisa ke rumah orang tuanya. Dia tidak mau melibatkan mereka sebelum dia punya bukti kuat. Dia menyalakan mobilnya. Dia harus menemui Rifki. Tapi Rifki sedang di luar kota. Dia ingat Rifki bilang akan menginap di apartemennya di pusat kota jika urusannya selesai lebih cepat, bukan di rumah ibunya. Dia mencoba menelepon Rifki. Panggilan itu langsung diangkat. Ajeng? Sayang, kamu di mana? Aku telepon dari tadi nggak diangkat. Aku baru sampai apartemen, pekerjaanku selesai lebih cepat. Jantung Ajeng berdebar. Kebetulan yang sempurna. Mas, aku kangen nenek. Aku rasanya nggak mau sendirian. Aku ke apartemen Mas. Ya? Sebentar saja. Suaranya sengaja dibuat serak, seolah habis menangis karena berduka. Tentu saja, sayang. Kemarilah. Aku tunggu. Setengah jam kemudian, Ajeng sudah duduk di sofa apartemen Rifki. Rifki memeluknya erat. Kamu pucat sekali, Jeng. Mau aku buatkan teh hangat? Ajeng menggeleng. Dia harus tenang. Dia harus mengujinya. Dia membiarkan keheningan berlangsung beberapa saat, menyandarkan kepalanya di bahu Rifki, berpura-pura mencari ketenangan. Lalu, dia mengucapkannya sepelan mungkin. Mas, aku tadi, waktu beres-beres kamar nenek, aku nemu foto-foto lama. Terus aku jadi teringat sesuatu. Aku teringat Lucy. Ajeng merasakan tubuh Rifki menegang seketika. Rangkulannya sedikit mengendur. Lucy? Rifki bertanya, suaranya sedikit berubah. Kenapa tiba-tiba membahas dia? Ajeng mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata tunangannya. Nggak apa-apa. Aku cuma kasihan. Dia meninggal begitu muda. Apa dia benar-benar depresi sampai bunuh diri? Mas? Rifki melepaskan pelukannya. Dia bangkit dan berjalan ke jendela, membelakangi Ajeng. Sudah setahun, Jeng. Tolong jangan dibahas lagi. Tapi aku cuma bertanya, Mas. Rasanya aneh. Apa dia tidak meninggalkan surat wasiat atau pesan terakhir? Ajeng mendesak pelan. Dia depresi berat. Suara Rifki tiba-tiba naik. Dia berbalik. Matanya memancarkan sesuatu yang bukan hanya kesedihan. Itu ketakutan. Ibuku sudah mencoba membantunya semaksimal mungkin. Tapi dia memilih jalan itu. Mobilnya masuk jurang. Polisi sudah memastikan itu kecelakaan tunggal akibat bunuh diri. Tolong, Ajeng. Cukup. Ajeng menatapnya nanar. Dia tidak melihat duka di mata Rifki. Dia melihat kepanikan. Dia melihat kebohongan. Rifki tahu. Dia tahu sesuatu. Ajeng. Rifki membentaknya, mungkin kaget melihat tatapan Ajeng. Aku tidak mau membahas ini. Ini menyakitkan. Tolong hargai aku. Kita hampir menikah. Jangan rusak momen ini dengan membahas masa lalu. Ajeng berdiri. Rasa dingin menjalar di tulang punggungnya. Maaf, Mas. Aku pulang dulu. Jeng, tunggu. Rifki mencoba menahannya, tapi Ajeng menepis tangannya. Aku mau sendiri dulu. Aku mau ke rumah nenek. Dia meninggalkan apartemen Rifki dengan langkah cepat. Dia tidak menangis lagi. Yang ada hanya kepastian yang pahit. Rifki terlibat. Setidaknya dia tahu kebenarannya dan dia menutupinya. Ajeng tidak pulang ke rumah orang tuanya. Dia pergi ke rumah nenek Sari yang kini kosong. Dia harus mencari. Nenek pasti meninggalkan sesuatu yang lebih. Bukan hanya peringatan lisan. Dia masuk ke kamar nenek yang masih beraroma melati dan minyak kayu putih. Dia membuka lemari. Memeriksa setiap laci. Membuka setiap buku. Tidak ada. Dia duduk di tepi ranjang, merasa putus asa. Apa yang harus dia lakukan? Dia menatap sajadah nenek Sari yang terlipat rapi di atas kursi. Nenek tidak pernah meninggalkan salat. Ajeng mengambil sajadah itu, mencium aromanya. Saat itulah dia merasakannya. Ada yang aneh dengan lantai di tempat sajadah itu biasa tergelar. Lantai kayunya sedikit goyang. Ajeng membungkuk.
Dia menggeser karpet kecil di bawahnya. Benar saja. Ada satu papan kayu yang terlihat berbeda. Dia mencongkelnya dengan ujung kunci mobilnya. Papan itu terangkat. Di bawahnya, ada sebuah rongga kecil. Dan di dalamnya, tergeletak sebuah kotak kayu kecil berukir. Jantung Ajeng berdebar. Dia mengambil kotak itu. Terkunci. Dia tidak sabar. Dia mengambil pemberat kertas di meja nenek, dan menghantamkannya ke gembok kecil itu. Gembok itu patah. Dia membukanya. Di dalamnya, hanya ada satu benda. Sebuah buku harian kecil bersampul bludru biru yang sudah usang. Ajeng segera membukanya. Tulisannya adalah tulisan tangan Nenek Sari. Halaman-halaman awal berisi catatan pengajian, resep obat herbal. Tapi Ajeng membalik cepat ke halaman-halaman terakhir. Di sana, tulisan Nenek Sari terlihat goyah dan terburu-buru. Bertanggal sebulan yang lalu. Atin datang hari ini. Matanya masih menyimpan bara yang sama. Dia tidak pernah memaafkanku atas kematian Dinar, adiknya. Aku tahu itu kecelakaan murni di danau puluhan tahun lalu, tapi dia menyalahkanku. Sekarang dia ingin Rifki menikahi cucuku, Ajeng. Ini bukan perjodohan biasa. Aku bisa merasakannya. Ini rencana balas dendam. Dia akan mengambil semua dari Ajeng, sama seperti dia merasa aku mengambil Dinar darinya. Ajeng membalik halaman. Aku mencari tahu. Aku menyewa orang. Ya Tuhan. Lucy. Gadis malang itu. Atin menjebaknya. Lucy tidak bunuh diri. Atin menyingkirkannya. Aku takut. Aku harus memberitahu Ajeng sebelum terlambat. Buku harian kecil bersampul bludru biru itu terasa berat di tangan Ajeng. Dia duduk di lantai kamar Nenek Sari yang dingin, membaca ulang halaman terakhir itu berkali-kali. Dia menyalahkanku atas kematian Dinar, adiknya. Dinar. Ajeng tidak pernah mendengar nama itu. Ibu Atin adalah anak tunggal. Setidaknya itu yang Rifki pernah katakan. Dia akan mengambil semua dari Ajeng. Ini bukan lagi sekadar penipuan bisnis atau keserakahan. Ini adalah balas dendam. Balas dendam yang telah direncanakan selama puluhan tahun. Nenek Sari telah hidup dalam bayang-bayang tuduhan ini. Dan Ibu Atin, wanita yang selalu tersenyum lembut itu, telah merawat kebenciannya seperti api dalam sekam, membiarkannya tumbuh hingga menjadi monster yang kini siap melahap Ajeng. Ajeng menutup buku harian itu. Pikirannya bekerja cepat. Dia harus memecah ini menjadi dua masalah, masa lalu dan masa kini. Masa lalu adalah Dinar. Masa kini adalah Lucy. Keduanya adalah kunci untuk membongkar Ibu Atin. Dia tidak bisa bertanya pada orang tuanya. Ibunya pasti akan panik dan ayahnya akan langsung mengkonfrontasi Ibu Atin. Itu terlalu berbahaya. Ibu Atin sudah membuktikan dia mampu membuat orang menghilang. Ajeng harus bekerja sendiri. Pertama, Lucy. Buku harian itu mengkonfirmasi Lucy masih hidup dan dijebak. Kabar baiknya, Nenek Sari sudah menyewa orang untuk mencari tahu. Itu artinya ada jejak yang bisa diikuti. Kabar buruknya, Ajeng tidak tahu siapa orang yang disewa nenek. Dia harus mulai dari nol. Dia membutuhkan bantuan. Bantuan profesional yang bisa melacak jejak digital tanpa terdeteksi. Hanya ada satu orang yang bisa dia pikirkan. Sepupunya, Faris. Faris adalah seorang jenius komputer yang bekerja di sebuah perusahaan keamanan siber. Dia pendiam, sedikit aneh, tapi dia adalah orang yang paling Ajeng percayai selain Nenek Sari. Ajeng mengunci rumah Nenek Sari, menyimpan buku harian itu di balik hijabnya, menempel di dadanya. Dia menyetir ke sebuah kafe internet kecil di pinggir kota, tempat yang tidak akan pernah didatangi oleh orang-orang dari lingkaran sosial Ibu Atin. Dia menggunakan komputer umum untuk mengirim email terenkripsi ke Faris, menggunakan akun email samaran yang pernah mereka buat untuk bersenang-senang saat remaja. Pesannya singkat, kumbang biru butuh bantuan elang putih. Darurat. Di tempat biasa. Bawa peralatan lengkap. Tempat biasa adalah sebuah gudang tua di belakang toko kain milik kakek mereka, tempat mereka biasa bermain petak umpet. 1 jam kemudian, Ajeng sudah duduk di atas tumpukan karpet gulung yang berdebu. Faris datang, membawa ransel berat berisi laptop dan berbagai perangkat keras. Wajahnya yang tirus terlihat cemas di bawah cahaya lampu neon yang berkedip. Darurat apa, Jeng? Kamu dikejar rentenir? Tanyanya tanpa basa-basi. Ajeng menarik napas. Dia memutuskan untuk menceritakan sebagian besar kebenaran. Bukan. Ini lebih buruk. Aku menemukan konspirasi. Menyangkut Ibu Atin. Mata Faris melebar. Calon mertuamu? Wanita yang katanya dermawan itu? Dia penipu, Riz.
Dia berencana mengambil semua warisan Nenek Sari setelah aku menikah. Dan dia terlibat dalam bunuh diri Lucy. Faris terdiam. Lucy? Mantan pacar Rifki? Yang masuk jurang itu? Ajeng mengangguk. Dia tidak mati. Nenekku tahu. Ibu Atin menyekapnya di suatu tempat. Dan ada orang ini. Ajeng mendeskripsikan Bima sedetail mungkin. Pria berwajah kaku, postur tegap seperti aparat, dingin, dan patuh pada Ibu Atin. Namanya mungkin Bima, aku tidak yakin. Dia tangan kanan Ibu Atin. Aku melihatnya di rumah Ibu Atin tadi sore, di paviliun rahasia. Faris mendengarkan dengan saksama. Oke. Ini berat. Ini sangat berat, Jeng. Ini bukan main-main. Mereka orang kaya. Mereka punya kuasa. Aku tahu, kata Ajeng, suaranya bergetar namun tegas. Itulah kenapa aku butuh kamu. Aku harus menemukan Lucy. Dan aku butuh bukti rencana mereka. Faris menghela napas panjang, lalu membuka laptopnya. Baik. Elang putih masuk. Pertama, kita cari hantu ini. Faris mulai bekerja. Jarinya menari di atas keyboard. Dia meretas beberapa database publik, data kependudukan, catatan kriminal. Deskripsimu bagus. Mantan aparat, wajah kaku. Mari kita cari di daftar aparat yang pensiun dini atau dipecat secara tidak hormat dalam 5 tahun terakhir. Sementara Faris bekerja, Ajeng beralih ke masalah kedua, Dinar. Dia tidak bisa mencari di internet. Peristiwa itu terjadi puluhan tahun lalu, mungkin sebelum era digital. Dia butuh arsip fisik. Perpustakaan kota. Riz, aku harus pergi. Aku harus mencari sesuatu tentang masa lalu Ibu Atin. Sesuatu yang terjadi puluhan tahun lalu. Hati-hati, Jeng, kata Faris, matanya tidak lepas dari layar. Anggap saja kau sedang diawasi. Jangan gunakan ponselmu. Bawa ini. Faris memberinya sebuah ponsel lama yang sudah dimodifikasi. Hanya bisa untuk SMS dan telepon ke nomorku. GPS dimatikan. Pakai ini. Ajeng mengangguk. Dia pergi ke perpustakaan kota. Bagian arsip koran tua berbau debu dan kertas lapuk. Dia meminta arsip dari 30 tahun yang lalu. Dia mencari bulan-bulan di musim panas, mencari berita tentang danau. Nenek Sari menyebut danau. Setelah 2 jam mencari lembar demi lembar mikrofilm, matanya menemukannya. Sebuah artikel kecil di koran lokal, tanggal 15 Agustus 1993. Judulnya, Tragedi di Danau Asri, Gadis Muda Tenggelam. Jantung Ajeng berdebar. Dia membaca artikel itu. Seorang gadis bernama Dinar, 16, adik dari Atin, 18, ditemukan tewas tenggelam di Danau Asri kemarin sore. Korban dilaporkan sedang berperahu bersama kakaknya, Atin, dan seorang sahabat mereka, Sari, 18. Menurut saksi mata, perahu mereka terbalik. Artikel itu berlanjut, Atin dan Sari berhasil diselamatkan oleh pemancing di sekitar lokasi, namun Dinar tidak tertolong. Pihak kepolisian menyatakan ini murni kecelakaan. Jadi benar, Ibu Atin punya adik, dan Nenek Sari ada di sana. Ajeng terus mencari. Di koran seminggu kemudian, ada kolom sosial kecil. Seluruh kota berduka atas kepergian Dinar. Tampak Nona Atin sangat terpukul, tidak terpisahkan dari sahabatnya, Nona Sari, yang terus mendampinginya dalam duka. Itu aneh. Artikel itu bilang mereka bersahabat erat setelah kejadian. Tapi buku harian Nenek bilang Ibu Atin menyalahkannya. Apa yang terjadi di antara waktu itu dan sekarang? Kapan persahabatan itu berubah menjadi kebencian mematikan? Mungkin kebencian itu tidak pernah padam. Ibu Atin hanya berpura-pura, membiarkan Nenek Sari merasa aman, sementara dia merencanakan balas dendamnya. Ajeng merasa kedinginan. Dia kembali ke gudang. Faris masih di sana, wajahnya pucat karena konsentrasi. Dapat, kata Faris singkat. Apanya? Orangmu. Namanya Bima Prakoso. Deskripsimu sempurna. Mantan anggota pasukan khusus. Pensiun dini 5 tahun lalu karena alasan pribadi. Rekam jejaknya bersih setelah itu. Tapi aku melacak rekeningnya. Dia tidak punya penghasilan tetap, tapi hidup sangat mewah. Itu pasti dari Ibu Atin, desis Ajeng. Tentu saja, kata Faris. Tapi Ibu Atin pintar. Dia tidak mentransfer dari rekening pribadinya. Itu akan terlalu mudah dilacak. Dia menggunakan, tunggu, ini dia. Faris menunjuk ke layar. Dia menggunakan yayasan amalnya. Yayasan Atin Mulia.
Dia mentransfer uang ke Bima dengan kedok, biaya konsultan keamanan. Bisakah kita menemukan Lucy lewat dia? Faris menggeleng. Bima juga pintar. Tidak ada transfer langsung ke Lucy. Tapi, aku menemukan sesuatu yang lain. Sesuatu yang rutin. Faris memperbesar sebuah baris di layar. Setiap bulan, di tanggal yang sama, Yayasan Atin Mulia melakukan satu transfer dalam jumlah sangat besar. Bukan ke Bima, tapi ke sebuah perusahaan bernama PT Pelita Harapan Sejahtera. Apa itu? Tanya Ajeng. Itu perusahaan induk, kata Faris, jarinya mengetik lagi. Perusahaan ini hanya punya satu aset, satu bisnis yang dijalankannya. Layar berganti, memunculkan sebuah brosur digital yang tampak mewah. Klinik Sehat Pelita Harapan, baca Faris. Fasilitas rehabilitasi neuropsikiatri dan ketergantungan obat premium. Terletak di kawasan puncak yang terpencil. Sangat eksklusif, sangat mahal, dan sangat tertutup. Ajeng menatap gambar klinik itu. Bangunan megah yang terisolasi, dikelilingi hutan pinus. Riz, kata Ajeng, suaranya mantap. Lucy ada di sana? Faris menatapnya, matanya penuh kekhawatiran. Jeng, ini bukan tempat yang bisa kau datangi untuk menjenguk. Ini benteng. Mereka menyembunyikan orang di sana. Orang yang tidak ingin ditemukan. Aku tahu, kata Ajeng. Karena itu aku harus ke sana. Keputusan itu sudah bulat. Ajeng tidak bisa mundur. Lucy adalah korban, sama seperti dirinya. Dan Lucy adalah satu-satunya saksi hidup yang bisa menjatuhkan Ibu Atin. Ini gila, Jeng. Ini bunuh diri. Faris mondar-mandir di gudang yang sempit itu. Kau tidak tahu apa yang ada di dalam sana. Kau lihat Bima? Orang seperti itu yang menjaga tempatnya. Justru karena itu aku harus pergi. Balas Ajeng, suaranya tenang, kontras dengan kepanikan di mata Faris. Dia tidak dijaga oleh satpam biasa. Dia dijaga oleh Bima. Itu membuktikan betapa pentingnya pasien di dalam sana. Aku harus membebaskannya. Lalu bagaimana? Kau akan masuk dan berkata, "Permisi, saya mau menjemput Sandra." Aku akan cari cara. Tapi pertama, aku butuh alibi. Ajeng mengambil ponselnya yang asli, yang dia matikan sejak tadi. Aku akan bilang pada orang tuaku dan Rifki, bahwa aku butuh waktu sendiri. Kematian Nenek Sari jadi alasan yang sempurna. Aku akan bilang aku mau menyepi di villa teman di puncak, untuk menenangkan diri dan berzikir. Aku akan minta mereka tidak menggangguku. Faris menghela napas kalah. Baik, baik. Aku tidak bisa menghentikanmu. Tapi aku akan ikut. Setidaknya aku menunggu di mobil. Tidak, kata Ajeng tegas. Kamu terlalu mudah dikenali. Dan aku butuh kamu di sini, di depan komputermu. Kamu adalah mata dan telingaku dari jauh. Jika aku tertangkap, kamu satu-satunya yang tahu aku di mana. Kamu yang harus memanggil bantuan. Tapi jangan panggil polisi. Belum. Hubungi pengacara keluarga kita, Pak Budi, dan ceritakan semuanya. Berikan dia buku harian nenek. Ajeng menyerahkan ponsel modifikasi dari Faris. Aku akan bawa ini. Aku akan kirim sinyal, aman, setiap jam. Jika aku tidak mengirim sinyal selama 2 jam, anggap aku dalam masalah. Paham? Faris mengangguk kaku, wajahnya muram. Paham. Jaga dirimu, Jeng. Perjalanan ke klinik sehat Pelita Harapan memakan waktu 3 jam. Ajeng menyetir mobil Nenek Sari, sebuah sedan tua yang tidak akan menarik perhatian. Semakin tinggi dia mendaki kawasan puncak itu, jalanan semakin sepi dan berkelok. Kabut mulai turun, memeluk hutan pinus di kiri kanan jalan. Suasananya mencekam. Akhirnya, dia sampai. Sebuah gerbang besi tempa yang tinggi dan kokoh menjulang di hadapannya. Klinik Sehat Pelita Harapan. Tempat itu lebih mirip penjara mewah daripada klinik. Dikelilingi tembok tinggi dengan kawat berduri di atasnya. Hanya ada satu pos jaga dengan 2 satpam berwajah datar. Ajeng memarkir mobilnya agak jauh, di balik tikungan, tersembunyi oleh rimbun pohon. Dia mengamati. Tidak ada cara mudah untuk masuk. Tamu yang datang diperiksa dengan teliti. Mobil mereka digeledah. Ini mustahil. Dia menunggu. 1 jam. 2 jam. Hanya ada satu mobil yang masuk, Mercedes hitam. Lalu, sebuah ide gila muncul. Dia memperhatikan rutinitas penjaga. Setiap jam, salah satu penjaga berkeliling pagar. Yang satu lagi tetap di pos. Dia tidak bisa masuk sebagai tamu.
Tapi mungkin dia bisa masuk sebagai staf. Dia mengganti pakaiannya di mobil. Dia melepas gamisnya, menggantinya dengan celana kain hitam dan kemeja putih polos yang selalu dia siapkan di mobil untuk keadaan darurat. Dia memakai hijab instan berwarna hitam yang praktis. Dia menghapus semua riasan, membuat wajahnya tampak lelah dan polos. Dia berjalan kaki menuju gerbang belakang, gerbang untuk staf dan pasokan. Di sana penjagaannya sedikit lebih longgar, hanya satu orang. Ajeng berjalan mendekat dengan langkah ragu-ragu. "Mbak mau kemana?" tegur penjaga itu. Ajeng memasang wajah paling sedih dan bingung. "Maaf, Pak. Saya cari kerja. Saya dengar di sini butuh asisten dapur atau petugas kebersihan. Saya butuh pekerjaan, Pak. Apa saja?" Penjaga itu menatapnya dari atas ke bawah. "Tidak ada lowongan. Pergi sana." Ajeng mulai menangis. Tangisan yang tulus, didorong oleh stres dan ketakutan yang dia rasakan. "Pak, tolong. Saya baru dipecat. Ibu saya sakit. Tolong, Pak. Bicara saja dengan kepala staf. Saya bisa kerja apa saja." Tepat saat itu, sebuah mobil boks pemasok sayuran datang. Penjaga itu mendengus kesal, teralihkan oleh tangisan Ajeng dan kedatangan mobil boks. "Sudah kubilang tidak ada. Sana pergi." Dia membukakan gerbang untuk mobil boks itu. Mobil itu melaju pelan masuk ke area dalam. Ini kesempatannya. Saat penjaga itu sibuk menutup gerbang kembali, Ajeng dengan cepat dan tanpa suara menyelinap di belakang mobil boks itu. Dia bersembunyi di balik semak besar tepat di samping pos jaga dalam. Jantungnya berdebar kencang. Dia berhasil masuk. Dia menunggu sampai mobil boks itu parkir di area bongkar muat dapur. Para koki keluar mengambil barang. Ajeng memanfaatkan kekacauan itu. Dia menyelinap lagi, masuk melalui pintu dapur. Bau masakan dan desis minyak panas menyambutnya. Tidak ada yang memperhatikannya. Dia terlihat seperti karyawan baru yang kebingungan. Dia berjalan cepat, seolah tahu tujuannya, menjauhi dapur, mencari area administrasi. Dia menemukan koridor sepi. Dia melihat tanda, rekam medis. Dia masuk. Ruangan itu kosong. Dia langsung menuju komputer. Terkunci. Dia melihat sekeliling. Di bawah keyboard, ada sticky note kuning. Password baru, sehat 123. Ajeng hampir tertawa. Betapa cerobohnya. Dia masuk. Membuka database pasien. Dia mengetik, Lucy. Hasilnya, 0. Tentu saja. Dia ingat rencana Faris. Dia mencari pasien tanpa nama. Dia memfilter berdasarkan tanggal masuk. Sekitar setahun yang lalu, di bulan Lucy, meninggal. Satu nama muncul. Atau lebih tepatnya, non nama. Pasien X. Kamar 301. Paviliun isolasi. Lantai 3. Tanggal masuk, 1 hari setelah berita, bunuh diri, Lucy. Penanggung jawab, Yayasan Atin Mulia. Catatan, observasi neuropsikiatri, penanganan khusus, dilarang dikunjungi. Itu dia. Ajeng keluar dari ruangan itu. Dia harus ke lantai 3. Dia menghindari lift utama, tahu itu pasti ada CCTV. Dia menemukan tangga darurat. Dia berlari menaiki tangga, 2 anak tangga sekaligus. Lantai 3. Koridornya sangat berbeda. Seperti rumah sakit jiwa dari film horor. Dindingnya dilapisi bantalan empuk. Hawanya dingin. Dan sunyi. Hanya ada satu pintu di ujung koridor. 301 pintu baja tebal dengan jendela kecil yang ditutup dari luar. Pintu itu menggunakan kunci kartu akses. Ajeng buntu. Bagaimana dia akan masuk? Tiba-tiba, dia mendengar suara lift di ujung koridor berbunyi. Dia panik. Tidak ada tempat bersembunyi. Dia cepat-cepat kembali ke pintu tangga darurat, membukanya sedikit, dan mengintip dari celah. Seorang perawat wanita mendorong troli berisi obat-obatan dan jarum suntik. Ajeng menahan napas. Tapi di belakang perawat itu, berjalan sosok yang membuat darah Ajeng membeku. Bima. Pria itu ada di sini. Bima dan perawat itu berjalan lurus ke kamar 301. Si perawat menempelkan kartu aksesnya. Pintu terbuka dengan desisan hidrolik. Mereka berdua masuk. Ini adalah satu-satunya kesempatan Ajeng. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Sebelum pintu itu menutup kembali, Ajeng melompat dari persembunyiannya, berlari tanpa suara, dan menyelipkan ujung sepatunya di celah pintu. Sensor pintu mendeteksi halangan dan pintu itu berhenti. Lalu terbuka sedikit. Ajeng mendorongnya dan menyelinap masuk. Ruangan itu remang-remang.
Bima dan perawat itu membelakanginya, menghadap ke ranjang. Mereka terkejut mendengar pintu terbuka lagi. "Siapa kau?" bentak perawat itu. Bima berbalik. Matanya membelalak kaget sesaat, sebelum berubah menjadi amarah yang dingin. Tapi Ajeng tidak menatap mereka. Matanya terpaku pada sosok di ranjang. Seorang wanita kurus dengan piyama rumah sakit yang kebesaran. Rambutnya kusam dan panjang tak terurus. Matanya kosong, menatap dinding di depannya. Tapi bahkan dalam kondisi menyedihkan itu, Ajeng mengenali struktur wajahnya dari foto di papan tulis Ibu Atin. "Lucy," bisik Ajeng. Wanita di ranjang itu tidak bereaksi. "Sudah kuduga kau akan datang, Ajeng," suara Bima memecah kesunyian. "Ibu Atin bilang kau terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri." Perawat itu kini berdiri di antara Ajeng dan pintu, tangannya sudah memegang jarum suntik yang berisi cairan bening. "Dia tidak akan pergi kemana-mana," desis Bima. "Suntik dia." Jarum suntik itu berkilau di bawah cahaya lampu neon yang redup. Perawat itu melangkah maju, wajahnya tanpa ekspresi, seperti robot yang menjalankan perintah. Ajeng mundur, punggungnya menabrak dinding yang dingin. Tidak ada jalan keluar. Bima berdiri di dekat pintu, menghalangi satu-satunya jalan kabur. "Jangan," kata Ajeng, suaranya gemetar. "Jangan sentuh saya." Bima tertawa pelan. "Sudah terlambat, Ajeng. Kau seharusnya tidak ikut campur." Perawat itu semakin dekat. Ajeng memejamkan mata, bersiap merasakan tusukan jarum. Tiba-tiba, terdengar suara gemerincing yang keras, diikuti oleh teriakan. Ajeng membuka matanya. Lucy. Lucy yang sejak tadi diam seperti mayat hidup, tiba-tiba bergerak. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, didorong oleh ketakutan murni, dia menyapu nampan berisi obat-obatan dan peralatan medis di meja samping ranjangnya. Nampan logam itu terbang, menghantam perawat itu tepat di wajah. "Aarg!" Perawat itu menjerit, tangannya melepaskan jarum suntik, sibuk memegangi wajahnya yang kesakitan. Kejutan itu hanya berlangsung sedetik, tapi itu cukup. Bima, yang teralihkan oleh jeritan si perawat, menoleh. Detik itu, Ajeng bertindak. Dia tidak lari ke arah Bima. Dia lari ke dinding di samping pintu dan menghantamkan telapak tangannya ke kotak merah besar bertuliskan, "Alarm kebakaran." Seketika, sirene yang memekakan telinga meraung di seluruh gedung. Lampu merah darurat mulai berkedip-kedip, mengubah koridor yang sunyi menjadi neraka yang kacau. Bima mengumpat keras. Dia tahu apa artinya ini. Seluruh staf akan keluar, dan sistem keamanan akan fokus pada evakuasi. Dia menerjang Ajeng. Tapi Ajeng sudah lebih dulu menarik Lucy. "Lucy, bangun. Kita harus lari." Ajeng menarik Lucy yang masih setengah sadar. Wanita itu lemah, kakinya terseret. Tapi sirene itu seolah menyetrum sisa-sisa kesadaran dalam dirinya. Dia tahu ini bahaya. Dia mencoba berlari. Ajeng memapah Lucy, menyeretnya keluar dari kamar 301. Di belakang mereka, Bima berteriak pada perawat itu. "Jangan biarkan mereka lolos." Mereka berlari di koridor. Pintu-pintu kamar lain terbuka. Pasien yang kebingungan dan perawat yang panik mulai berhamburan. Ini adalah kekacauan yang sempurna. Ajeng tidak menuju lift. Dia tahu Bima akan mencegatnya di sana. Dia menuju tangga darurat tempat dia masuk tadi. Sambil berlari, dia merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel modifikasi dari Faris. Tangannya gemetar, tapi dia berhasil menekan satu-satunya tombol panggilan cepat. Panggilan itu terhubung ke Faris. Ajeng tidak berkata apa-apa. Dia hanya membiarkan Faris mendengar suara sirene, langkah kaki, dan teriakannya. "Cepat, Lucy, cepat." Di gudang tua, Faris yang mendengar kekacauan itu langsung mengerti. Sial, dia ketahuan. Dia tidak panik. Dia mulai mengetik dengan kecepatan penuh. Dia sudah mempelajari sistem keamanan klinik itu selama berjam-jam. Alarm kebakaran ini adalah celah yang dia butuhkan. Seluruh sistem fokus pada protokol kebakaran. Dia menemukan kendali kunci magnetik. "Dapat," gumamnya. Dia membuka kunci semua pintu servis di lantai dasar. Ajeng dan Lucy sampai di pintu tangga darurat. Ajeng membanting pintu itu hingga terbuka. Di belakang mereka, Bima muncul dari kerumunan, matanya menyorot tajam ke arah mereka. Dia berlari, mendorong perawat dan pasien yang menghalanginya. "Turun," teriak Ajeng. Ajeng praktis setengah menggendong Lucy menuruni anak tangga. Lucy tersandung-sandung, napasnya terengah-engah. "Aku tidak kuat," rintihnya. "Kamu kuat. Kamu harus kuat. Demi hidupmu."
Ajeng memaksanya terus bergerak. Mereka bisa mendengar langkah kaki Bima yang berat di tangga di atas mereka, semakin dekat. Lantai 2. Lantai 1. Ajeng menuju pintu keluar dapur. Pintu itu seharusnya terkunci dari luar. Tapi saat Ajeng mendorongnya, pintu itu terbuka. Faris berhasil. Mereka berlari melintasi area dapur. Para koki berteriak bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Ajeng tidak berhenti. Dia terus berlari, menarik Lucy menuju pintu servis belakang tempat dia menyelinap masuk. Mereka berhasil keluar. Udara malam yang dingin terasa menusuk paru-paru. Tapi Bima juga berhasil keluar. Dia hanya berjarak 20 meter di belakang mereka. Berhenti. Ajeng berlari menuju tempat dia menyembunyikan mobil Nenek Sari di balik tikungan. Sedikit lagi, Lucy. Sedikit lagi. Mereka mencapai mobil. Ajeng menekan tombol pembuka kunci. Dia mendorong Lucy masuk ke kursi penumpang dan berlari memutar ke kursi pengemudi. Jantungnya serasa mau copot. Bima semakin dekat. Ajeng masuk, menyalakan mesin. Tepat saat Bima sampai di mobil dan tangannya meraih gagang pintu, Ajeng menginjak gas. Mobil sedan tua itu melompat, bannya berdecit di aspal. Bima terlempar ke samping, membentur pagar. Dia berteriak marah, tapi mobil itu sudah melesat, menuruni jalanan puncak yang gelap dan berkabut. Ajeng mengemudi seperti kesetanan. Dia baru berani sedikit bernapas lega setelah 10 kilometer. Dia menepi di bahu jalan yang gelap. Tangannya gemetar hebat di setir. Di sebelahnya, Lucy terisak pelan. Kita berhasil, bisik Lucy. Ya, kita berhasil. Kita aman. Untuk sekarang. Mereka tidak bisa pergi jauh. Lucy butuh istirahat, dan Ajeng butuh rencana. Dia melihat papan nama motel kecil yang kusam di pinggir jalan, Motel Melati. Murah, anonim, sempurna. Dia memarkir mobil di belakang, tersembunyi dari jalan raya, dan menyewa satu kamar dengan uang tunai. Di dalam kamar yang berbau apa itu, Ajeng mengunci pintu, memasang palang kursi, dan akhirnya membiarkan Lucy duduk di tempat tidur. Lucy gemetar hebat. Efek obat biusnya mulai memudar, digantikan oleh teror yang nyata. Dia monster. Lucy mulai berbicara, suaranya parau. Ibu Atin, dia monster berwajah malaikat. Ajeng duduk di depannya, menggenggam tangan Lucy yang sedingin es. Ceritakan padaku, Lucy. Ceritakan semuanya. Lucy menarik napas dalam-dalam, air mata mengalir di pipinya. Aku hamil, Ajeng. Dada Ajeng terasa sesak. Anak Rifki. Lucy mengangguk. Ya, Rifki panik. Dia bilang dia akan tanggung jawab, tapi dia harus bicara pada ibunya dulu. Itulah kesalahan terbesarnya. Hari berikutnya, Ibu Atin menemuiku. Dia tersenyum. Dia memberiku cek dalam jumlah besar. Dia bilang, gugurkan. Dan pergi dari hidup anakku. Aku menolaknya, lanjut Lucy. Aku mencintai Rifki. Aku mau anak ini. Ibu Atin marah. Senyumnya hilang. Dia bilang, baik, kalau itu maumu. Seminggu kemudian, dia mengajakku bertemu di sebuah restoran di puncak. Dia bilang mau, bicara baik-baik. Dia memberiku minuman. Setelah itu, aku tidak ingat. Aku sadar, aku di dalam mobilku. Remnya tidak berfungsi. Mobil itu melaju kencang menuju jurang. Ya Tuhan, bisik Ajeng. Aku berhasil melompat keluar sepersekian detik sebelum mobil itu terjun. Aku patah tulang lengan dan kaki. Aku pingsan di semak-semak. Waktu aku sadar, Bima ada di atasku. Dia tersenyum. Dia bilang, kamu beruntung, atau mungkin sial. Dia membawaku ke klinik itu. Mereka bilang aku gila. Depresi pasca trauma. Mereka menyuntikku setiap hari. Mereka membuatku lupa siapa diriku. Mereka bilang, Rifki tidak menginginkanmu lagi. Kamu hanya aib. Amarah yang begitu besar membara di dalam diri Ajeng. Amarah pada Ibu Atin, dan amarah pada Rifki. Rifki apa dia tahu? Tanya Ajeng, takut akan jawabannya. Lucy menatapnya dengan pandangan kosong. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah melihatnya lagi. Sampai aku mendengar suaranya. Kapan? Beberapa bulan lalu. Aku sedang setengah sadar. Dia datang ke klinik. Aku dengar dia bicara dengan ibunya di koridor. Ibu Atin bilang, dia aman di sini, Rif. Dia mendapat perawatan terbaik. Jangan khawatirkan dia. Fokus saja pada Ajeng. Nikahi dia, maka semua masalah kita selesai. Setelah itu,
Lucy bisa bebas. Dia tahu, desis Ajeng. Dia tahu kamu hidup. Dia membiarkanmu di sana. Dia membiarkan ibunya melakukan ini. Pengkhianatan itu adalah tusukan terakhir. Ajeng mengambil ponselnya yang asli. Dia menyalakannya. Dia harus melakukan ini. Mau apa kamu? Tanya Lucy, cemas. Menghadapinya. Ajeng menelepon Rifki. Panggilannya langsung diangkat. Ajeng. Ya Tuhan. Kamu di mana? Kamu bilang mau menenangkan diri, tapi kamu baik-baik saja. Suara Ajeng dingin seperti es di puncak gunung. Aku tahu semuanya, Mas Rifki. Aku tahu tentang Lucy. Aku bersamanya. Sekarang. Hening. Hening yang panjang dan berat di seberang telepon. Lalu, Ajeng mendengar suara panik. Apa? Apa maksudmu? Ajeng. Kamu di mana? Jangan percaya apa katanya. Dia gila. Dia tidak stabil. Dia tidak gila, teriak Ajeng. Dia korban ibumu. Dan kamu membiarkannya. Aku di Motel Melati, kamar 12, di Cipayung. Jangan kemana-mana. Rifki berteriak panik. Aku datang. Tunggu aku. Ibu. Ibu bisa gila kalau tahu kamu bersamanya. Bagus. Biar dia gila, kata Ajeng dan menutup telepon. 1 jam kemudian, pintu kamar digedor dengan brutal. Ajeng. Buka. Ini aku, Rifki. Ajeng membuka pintu. Rifki berdiri di sana, wajahnya pucat pasi, matanya liar. Dia menerobos masuk. Dan dia melihatnya. Lucy, terduduk di ranjang, menatapnya dengan campuran benci dan duka yang mendalam. Wajah Rifki hancur. Lucy, ya Tuhan kamu hidup. Kamu tahu, Ajeng melangkah di antara mereka. Tubuhnya bergetar karena marah. Kamu tahu dia hidup selama ini. Kamu tahu ibumu menyekapnya. Rifki menunduk, air matanya mulai jatuh. Aku tahu. Aku tahu. Dia akhirnya mengaku. Tapi ibu bilang Lucy depresi berat setelah kecelakaan itu. Ibu bilang Lucy mencoba bunuh diri. Ibu bilang Lucy akan aman di klinik itu, dirawat. Dia bilang kalau aku menuruti semua kemauannya, menikah denganmu, dia akan melepaskan Lucy setelah semuanya aman. Dia bilang ini untuk melindungiku. Melindungi nama baik keluarga. Melindungi dia. Lucy menjerit dari ranjang. Dia tidak mau cucu dariku. Dia membenciku karena aku bukan orang kaya sepertimu. Maafkan aku. Rifki jatuh berlutut. Aku takut. Aku terlalu takut sama ibu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Dia menangis seperti anak kecil. Ajeng menatapnya dengan pandangan muak. Pria yang dia cintai, pria yang akan dia nikahi, ternyata hanyalah seorang pengecut yang menyedihkan. Tiba-tiba, terdengar suara dobrakan keras. Pintu motel yang tipis itu hancur terbelah. Bima berdiri di ambang pintu, di belakangnya ada 2 pria berbadan besar. Mata Bima tertuju pada Rifki yang masih berlutut. Sudah kubilang, Ibu Atin tahu kelemahanmu, Rifki. Bima pasti telah melacak ponsel Rifki sejak dia meninggalkan rumah. Rifki, dalam tindakan pengecut terakhirnya, panik. Dia merangkak mundur, menjauhi Ajeng dan Lucy. Dia menunjuk ke arah Ajeng. Bukan salahku. Sumpah, bukan aku, teriak Rifki, suaranya melengking ketakutan. Dia, Ajeng yang memaksa. Dia yang menculik Lucy dari klinik. Aku hanya mencoba membawanya kembali. Bima tersenyum sinis. Anak pintar. Bawa mereka berdua. Anak buah Bima bergerak cepat. Yang satu mencengkeram lengan Lucy, yang lain menangkap Ajeng. Ajeng meronta, tapi cengkeraman pria itu terlalu kuat. Lucy hanya bisa menjerit lemah. Rifki gemetar di sudut ruangan, wajahnya tertunduk, tidak berani menatap mata Ajeng. Dia telah memilih sisinya. Mau kalian bawa kemana kami? Tuntut Ajeng, mencoba menjaga suaranya tetap stabil. Diam, bentak Bima. Dia memandang Rifki dengan jijik. Dan kau, tunggu di sini. Ibumu akan meneleponmu. Bima mulai mendorong Ajeng dan Lucy keluar pintu. Tapi saat mereka diseret, Ajeng melakukan sesuatu yang sudah dia persiapkan. Sebelum Rifki datang, saat dia menunggu di kamar motel, dia sudah mengaktifkan sesuatu di ponsel pintarnya. Bukan ponsel modifikasi dari Faris, tapi ponselnya yang asli. Dia telah mengaktifkan aplikasi perekam audio rahasia yang terhubung ke live stream di server pribadi. Server yang hanya Faris yang tahu. Ponsel itu kini tersembunyi dengan aman di saku dalam gamisnya.
Dia tahu Bima mungkin akan menggeledahnya, tapi dia tidak menyangka Bima akan begitu meremehkannya. Mereka pikir dia hanya wanita panik. Tunggu, kata Bima, menghentikan anak buahnya di ambang pintu. Ponselnya berdering. Dia melihat layar. Dari ibumu? Bima menjawab panggilan itu dan, yang mengejutkan, dia menyalakannya dalam mode speakerphone. Dia ingin Rifki, Ajeng, dan Lucy mendengar perintah ini dengan jelas. Dia ingin menghancurkan sisa harapan mereka. Suara Ibu Atin terdengar dari ponsel. Dingin, tajam, dan penuh kendali. Sudah dapat mereka, Bima? Sudah, Bu. Seperti yang Anda duga, Rifki langsung berlari ke arah mereka. Dia ada di sini, kata Bima, melirik ke arah Rifki yang gemetar. Bagus, suara Ibu Atin terdengar puas. Rifki, anak ibu. Dengar, kamu sudah lihat kan, betapa gilanya perempuan itu? Menculik Lucy dari perawatannya. Dan Ajeng dia keras kepala, sama seperti neneknya. Bu, aku minta maaf. Rifki tergagap. Diam, Rifki. Dengar perintah ibu. Suara Ibu Atin mengeras, tidak ada lagi kelembutan. Bima, rencananya berubah. Kita tidak bisa menunggu. Kita percepat. Jantung Ajeng berdebar. Dia tahu Faris sedang mendengarkan. Dia tahu setiap kata ini sedang direkam. Bawa Lucy kembali ke klinik. Ibu Atin memberi perintah. Beri dia dosis ganda. Dosis yang membuatnya tidur. Selamanya. Aku muak dengan masalah yang dia timbulkan. Kali ini, selesaikan dengan tuntas. Lucy terkesiap ngeri, air matanya kembali mengalir deras. Dia mencoba meronta, tapi pegangan pria itu terlalu kuat. Rifki membelalakan matanya, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Ibu? Dan Ajeng, Ibu Atin melanjutkan, mengabaikan Rifki. Bawa dia ke villa tua di puncak. Villa tempat dinar. Suaranya tercekat sesaat, lalu kembali mengeras. Kunci dia di sana. Pernikahan akan tetap berlangsung lusa. Kita akan membujuknya. Jika dia masih melawan, kita akan buat dia sakit dan tidak bisa menolak saat akad. Setelah akad nikah, seluruh warisan Nenek Sari akan jatuh ke tangannya. Dan setelah itu, dia bisa menyusul neneknya. Kecelakaan tragis saat bulan madu. Surat wasiatnya akan otomatis jatuh ke suaminya, Rifki. Dan Rifki akan menandatangani surat kuasa penuh padaku. Bagaimana jika Ajeng tetap melawan sebelum pernikahan? Tanya Bima, suaranya tenang. Dia tidak akan berani. Tapi jika dia terus merepotkan, Ibu Atin terdiam sejenak. Lenyapkan saja dia. Kita bisa palsukan surat wasiat Nenek Sari seolah wanita tua itu mendonasikan segalanya ke yayasanku. Tidak ada yang akan curiga. Dia mati karena patah hati. Di sudut, Rifki akhirnya bersuara, nadanya penuh kengerian. Ibu, kenapa? Kenapa ibu melakukan ini? Ini gila. Ini pembunuhan. Terdengar tawa dari seberang telepon. Tawa yang kering dan mengerikan. Gila? Kamu tahu apa yang gila? Rifki? Neneknya si Ajeng itu yang gila. Sari. Sahabatku. Dia merebut segalanya dariku. Puluhan tahun lalu, dia ada di perahu itu. Dia membiarkan Dinar, adikku, tenggelam di danau itu. Dia ada di sana. Dia bisa menyelamatkan Dinar, tapi dia tidak. Dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Dia mengambil kebahagiaanku. Dia mengambil hidup adikku. Sekarang, aku mengambil cucunya. Mata ganti mata. Jiwa ganti jiwa. Itu dia. Pengakuan penuh. Motivasinya. Rencananya. Semuanya terekam. Di gudang, Faris mengepalkan tangannya. Dia tidak hanya merekam. Sejak Ajeng menghubunginya dari klinik, dia sudah bekerja. Dia melacak sinyal ponsel Ajeng. Dia tahu mereka ada di Motel Melati, kamar 12. Saat dia mendengar perintah Ibu Atin untuk dosis ganda dan lenyapkan, dia sudah ada di jalur lain. Dia sedang berbicara dengan unit reserse kriminal kepolisian setempat. Saya Faris. Saya melaporkan penculikan dan rencana pembunuhan berencana. Saya punya bukti rekaman audio live saat ini juga. Para pelaku ada di Motel Melati, Cipayung, kamar 12. Tersangka utama bernama Bima Prakoso, mantan aparat, kemungkinan bersenjata. 2 korban wanita, Ajeng dan Lucy. Tolong segera. Dia tidak menunggu jawaban. Dia mengirimkan potongan rekaman suara Ibu Atin langsung ke email komandan unit. Kembali ke kamar motel.
Ibu Atin selesai berbicara. Laksanakan perintahku, Bima. Baik, Bu. Bima mematikan telepon. Dia menatap Ajeng dan Lucy dengan tatapan dingin. Kalian dengar. Waktu bermain selesai. Ayo. Bima dan anak buahnya mulai menyeret kedua wanita itu. Mereka hampir sampai di pintu. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara. Suara yang sangat samar, tapi semakin lama semakin jelas. Suara sirene. Bima membeku. Dia menoleh ke arah jendela. Sirene itu semakin kencang. Sangat kencang. Dan semakin dekat. Siapa? Desis Bima, matanya menatap tajam ke arah Rifki. Kamu yang menelepon polisi? Bukan aku. Sumpah. Bukan aku, jerit Rifki, ketakutan. Bima sadar dia telah dijebak. Seseorang telah mendengarkan. Dia panik. Rencananya hancur. Polisi akan segera mengepung tempat ini. Dia tidak bisa kabur dengan membawa dua sandera. Habisi mereka. Bima berteriak pada anak buahnya. Cepat, habisi mereka sekarang. Anak buahnya ragu. Mereka preman bayaran, bukan pembunuh berdarah dingin yang mau ditembak mati polisi. Sirene sudah di depan motel. Terdengar suara pintu mobil dibanting dan teriakan, polisi. Jangan bergerak. Bima, dalam kepanikannya, mencabut sebuah pisau lipat dari sakunya. Dia tidak akan gagal. Dia menerjang Ajeng. Mati kau. Rifki, yang sejak tadi membeku ngeri, melihat pisau itu mengarah ke Ajeng. Dia mendengar perintah ibunya untuk membunuh Lucy. Dia mendengar ibunya mengakui semua kegilaannya. Sesuatu dalam dirinya akhirnya pecah. Rasa takutnya pada ibunya dikalahkan oleh rasa ngeri akan perbuatannya. Dia tidak bisa membiarkan Ajeng mati. Tepat saat Bima akan menusuk Ajeng, Rifki menerjang. Dia menabrak tubuh Bima dari samping dengan seluruh kekuatannya. Lari. Pergi dari sini, teriaknya. Rifki dan Bima bergulat di lantai. Bima mengumpat, mencoba melepaskan diri. Anak buah Bima yang lain bingung, kaget melihat putra majikannya sendiri berbalik melawan. Ajeng tidak menyanyiakan sepersekian detik itu. Dia menarik Lucy, yang sama-sama terkejut. Lewat jendela. Ajeng meraih kursi kayu di kamar itu dan menghantamkannya ke kaca jendela motel yang tipis. Kaca pecah berantakan. Polisi. Dobrak pintunya. Terdengar teriakan dari luar. Lompat. Ajeng mendorong Lucy keluar jendela. Lucy jatuh ke rumput di luar. Ajeng menyusul di belakangnya, melompat keluar. Tepat pada saat itu, pintu kamar didobrak. Polisi bersenjata lengkap menyerbu masuk, berteriak, Tiara Aap. Ajeng dan Lucy berguling di rumput basah, terbatuk-batuk, tapi mereka bebas. Mereka aman. Kekacauan di motel melati malam itu berakhir dengan Bima dan kedua anak buahnya diborgol dan diseret ke dalam mobil polisi. Rifki juga dibawa, wajahnya pucat pasi, matanya kosong, bergumam tak jelas tentang ibunya. Ajeng dan Lucy dibungkus selimut termal oleh petugas. Ajeng dengan tenang menyerahkan ponselnya kepada komandan unit. Semua rekamannya ada di sana, Pak. Dari menit pertama Bima masuk, sampai perintah Ibu Atin untuk membunuh kami. Beberapa hari berikutnya berlalu dalam kabut yang aneh. Bima dan anak buahnya ditahan. Rifki, setelah diinterogasi berjam-jam, dibebaskan dengan jaminan, namun statusnya menjadi saksi kunci sekaligus tersangka yang berpotensi terlibat. Lucy ditempatkan di sebuah rumah aman di bawah perlindungan polisi, perlahan-lahan memulihkan kekuatan fisik dan mentalnya. Tapi Ibu Atin adalah seekor ular yang licin. Dia tidak ditangkap malam itu. Rekaman audio itu, meskipun memberatkan, adalah percakapan telepon. Tim pengacara mahal Ibu Atin langsung bekerja. Mereka berdalih bahwa suara itu bukan suara Ibu Atin. Mereka mengklaim Ibu Atin sedang berada di acara amal saat kejadian, dibuktikan oleh puluhan saksi mata. Mereka menuduh Bima bertindak di luar wewenangnya, mungkin mencoba memeras majikannya. Lebih buruk lagi, mereka menyerang kredibilitas Ajeng dan Lucy. Pengacara Ibu Atin menyebarkan desas-desus bahwa Ajeng mengalami guncangan mental parah setelah kematian Nenek Sari. Bahwa Ajeng menjadi paranoid dan obsesif. Sedangkan Lucy, mereka membeberkan rekam medis palsu dari klinik Pelita Harapan, yang menyatakan Lucy memiliki riwayat skizofrenia parah dan delusi. Ibu Atin, kata mereka, justru adalah korban yang mencoba membantu Lucy dan menenangkan calon menantunya yang sedang labil. Publik bingung. Polisi terus bekerja. Mencoba menghubungkan aliran dana yayasan ke klinik dan Bima,
tapi Ibu Atin telah membangun tembok birokrasi yang rumit. Dia merasa di atas angin. Dia yakin bisa memutarbalikkan fakta. Lalu, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Undangan pernikahan Ajeng dan Rifki, yang tinggal 2 hari lagi, tidak dibatalkan. Ibu Atin, dalam sebuah wawancara singkat dengan wartawan yang mengepung rumahnya, justru berkata dengan senyum sedih. Saya mengerti Ajeng sedang berduka. Tapi pernikahan ini akan tetap berjalan. Kami sekeluarga akan membantunya pulih. Cinta Rifki akan menyembuhkannya. Itu adalah langkah yang sangat arogan. Sebuah deklarasi perang. Ibu Atin ingin membersihkan namanya di depan publik. Dia ingin menunjukkan bahwa semuanya normal. Dia ingin mempermalukan Ajeng di depan semua orang. Membuktikan bahwa Ajeng hanya seorang gadis labil yang akhirnya sadar dan kembali ke pelukan keluarga Atin. Dia yakin Ajeng tidak punya pilihan selain menyerah. Faris dan Lucy panik. Dia gila, seru Faris di rumah aman. Dia pikir dia bisa lolos begitu saja? Jeng, kamu tidak akan datang, kan? Lucy menatap Ajeng dengan cemas. Jangan, Jeng. Dia berbahaya. Ajeng, yang sedang menatap gaun pengantinnya yang tergantung di lemari, tersenyum tipis. Itu bukan senyum kalah. Itu senyum seseorang yang memegang kartu truf. Oh, aku pasti datang, katanya pelan. Aku tidak akan melewatkan pesta yang sudah dia siapkan ini. Apa rencanamu? Tanya Faris. Nenek Sari mengajariku, cara terbaik mengalahkan ular adalah dengan membiarkannya keluar dari sarangnya di depan semua orang, kata Ajeng. Dia kemudian menelepon pengacaranya sendiri, Pak Budi, yang telah disiapkan oleh Faris. Dia memberi instruksi yang jelas. Lewat pengacaranya, Ajeng merilis pernyataan ke media. Mbak Ajeng sangat tersentuh oleh kebesaran hati calon mertuanya. Setelah melalui perenungan mendalam, beliau setuju bahwa cinta adalah jawaban dari semua kesalahpahaman ini. Pernikahan akan tetap dilangsungkan sesuai jadwal. Ibu Atin tertawa saat mendengar berita itu. Dia merasa menang. Ajeng sudah patah. Gadis itu terlalu takut untuk melawannya. Hari haji gedung resepsi termewah di kota itu telah disulap menjadi taman surgawi. Ratusan tamu penting hadir. Politisi, pebisnis, dan sosialita berbaur, saling berbisik tentang drama yang terjadi. Ibu Atin, tampil anggun dalam balutan kebaya modern berwarna biru es, menyapa setiap tamu dengan senyum sempurna. Dia adalah citra kemuliaan dan kesabaran. Di depan altar, Rifki berdiri seperti mayat hidup. Wajahnya pucat, matanya kosong, setelan jas mahalnya tampak kebesaran di tubuhnya yang menyusut. Dia telah dipaksa ibunya. Dia tahu dia adalah pion, tapi dia terlalu hancur untuk melawan. Dia hanya menunggu takdirnya. Suasana tegang. Para tamu menahan napas. MC mengumumkan kedatangan mempelai wanita. Musik pengantin mulai mengalun, lembut dan agung. Pintu utama aula yang besar dan berukir itu terbuka perlahan. Semua mata menoleh ke pintu. Di sana, Ajeng berdiri. Dia tampak luar biasa cantik. Gaun pengantin muslimah berwarna putih gading, sederhana namun elegan, dengan hijab panjang yang dihiasi renda halus. Wajahnya tenang, matanya tajam, memancarkan aura kekuatan yang tak terduga. Dia memegang buket bunga lili putih. Ibu Atin tersenyum sinis. Dia menang. Tapi senyumnya membeku. Ajeng tidak berjalan sendirian. Di belakangnya, mendorong sebuah kursi roda, adalah Faris yang mengenakan setelan jas rapi. Dan di kursi roda itu, duduk seorang wanita yang kini tampak bersih dan terawat, mengenakan gaun sederhana namun pantas. Wajahnya masih tirus, tapi matanya menyala-nyala penuh tekad. Itu Lucy. Aula mendadak hening. Para tamu terkesiap. Bisikan-bisikan terdengar. Rifki terhuyung di altar, berpegangan pada mimbar kecil di depannya. Wajah Ibu Atin memutih. Dia tidak menyangka ini. Dia tidak pernah membayangkan Ajeng akan sebegitunya nekat. Musik berhenti mendadak. Ajeng mulai berjalan perlahan di karpet merah, langkahnya mantap. Faris mendorong Lucy di belakangnya. Mereka bukan seperti pengantin dan pengiring. Mereka seperti tim eksekutor yang berjalan menuju panggung penghakiman. Setiap langkah Ajeng di karpet merah terasa seperti dentuman genderang perang. Aula yang tadinya dipenuhi bisikan, kini sunyi senyap. Hanya terdengar suara langkah kaki Ajeng dan decit pelan roda kursi Lucy yang didorong Faris. Mata ratusan tamu undangan beralih dari Ajeng ke Lucy, lalu ke wajah Ibu Atin yang kini kaku seperti pualam. Ibu Atin, meski terkejut, mencoba menguasai diri. Dia seorang manipulator ulung. Dia melangkah maju sedikit, senyum paksanya kembali terpasang.
Ajeng. Sayang, apa-apaan ini? Kenapa kamu membawa pasien ini ke acaramu sendiri? Faris, apa yang kamu lakukan pada sepupumu? Dia mencoba membalikan keadaan, melukis Ajeng sebagai orang yang kebingungan. Ajeng berhenti tepat di depan barisan kursi terdepan, beberapa meter dari altar. Dia tidak menanggapi Ibu Atin. Dia menatap lurus ke arah Rifki, yang gemetar hebat, tidak berani membalas tatapannya. Lalu, Ajeng menoleh ke arah MC yang berdiri bingung di samping panggung. Maaf, suara Ajeng terdengar jelas dan tenang, diperkuat oleh mikrofon kecil yang terpasang di kerah gaunnya, sesuatu yang tidak disadari siapapun. Sepertinya ada sedikit perubahan rencana. Faris bergerak ke samping. Dia mengeluarkan sebuah laptop dari tas yang dibawanya, dan dengan cepat menghubungkannya ke sistem suara aula. Tim sound system yang kebingungan tidak berani menghentikannya. Apa yang kamu lakukan? Desis Ibu Atin. Kemarahannya mulai terlihat. Petugas keamanan, amankan mereka. Mereka merusak pesta. Saya rasa, para tamu berhak tahu siapa sebenarnya yang mereka hormati malam ini, balas Ajeng. Dia mengangguk pada Faris. Faris menekan satu tombol. Hening sejenak. Lalu, dari speaker di seluruh penjuru aula, suara Ibu Atin sendiri yang menggema. Dingin, tajam, dan penuh kebencian. Sudah dapat mereka, Bima? Aula terkesiap. Itu suara dari rekaman di motel. Ajeng telah menyiapkannya. Wajah Ibu Atin berubah dari putih menjadi merah padam. Matikan. Matikan suara itu, teriaknya. Tapi sudah terlambat. Rekaman terus berputar. Bawa Lucy kembali ke klinik. Suara Ibu Atin di rekaman itu melanjutkan. Beri dia dosis ganda. Dosis yang membuatnya tidur. Selamanya. Terdengar jeritan tertahan dari para tamu. Mereka menatap Lucy, lalu ke Ibu Atin. Wanita dermawan yang mereka kenal baru saja terdengar memerintahkan pembunuhan. Rifki di altar ambruk lututnya, menutupi wajahnya. Rekaman berlanjut, memutar bagian paling mengerikan. Jika dia, Ajeng, masih melawan, lenyapkan saja dia. Kita bisa palsukan surat wasiat Nenek Sari. Dia bisa menyusul neneknya. Dan akhirnya, pengakuan tentang dendam puluhan tahun itu. Dia, Nenek Sari, membiarkan Dinar, adikku, tenggelam di danau itu. Dia mengambil kebahagiaanku. Sekarang, aku mengambil cucunya. Mata ganti mata. Jiwa ganti jiwa. Ketika rekaman itu berakhir, keheningan yang tersisa begitu berat, terasa menyesakan. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Mereka semua menatap Ibu Atin dengan campuran rasa ngeri, jijik, dan tidak percaya. Ajeng melangkah maju, mengambil mikrofon dari MC yang membeku. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian, kata Ajeng, suaranya kini bergetar oleh emosi yang tertahan. Maaf telah merusak pesta yang indah ini. Tapi saya tidak bisa menikah dengan pria, yang ibunya berencana membunuh saya. Dan yang ibunya, telah mencoba membunuh wanita ini. Ajeng berbalik dan memberikan mikrofon itu kepada Lucy. Faris telah membantunya berdiri dari kursi roda. Meski masih lemah, Lucy berdiri tegak. Dia mengambil mikrofon itu dengan tangan gemetar. Dia menatap Ibu Atin, yang kini terpojok. Dia, Ibu Atin, dia mencoba membunuh saya. Suara Lucy terdengar parau, namun jelas. Hanya karena saya hamil anak Rifki. Dia tidak mau cucu dari saya. Sebuah desahan kolektif terdengar lagi. Skandal di atas skandal. Lucy melanjutkan, matanya kini menatap Rifki yang masih bersimpuh. Dia merekayasa kecelakaan saya. Dia menyekap saya di klinik rehabilitasi palsu. Dia menyuntik saya dengan obat-obatan agar saya gila. Dia juga mengambil anak saya. Ini adalah fakta baru. Ajeng sendiri terkejut. Dia tahu Lucy hamil, tapi, anak saya, dia mengambil bayi saya setelah saya melahirkan di klinik itu. Saya tidak tahu anak saya di mana. Lucy akhirnya pecah, tangisnya meledak. Bohong. Ini semua kebohongan. Ibu Atin akhirnya menjerit. Histeris. Wajah anggunnya kini berubah menjadi seringai penuh kebencian. Dia gila. Kalian semua dibohongi oleh wanita gila ini. Dan kamu, Ajeng. Beraninya kamu. Kamu akan membayar ini. Dia menerjang ke arah Ajeng, tangannya terangkat seperti cakar. Tapi dia tidak pernah sampai. Pintu utama aula kembali terbuka. Kali ini, bukan pengantin. Beberapa petugas polisi berseragam, dipimpin oleh komandan unit yang menangani kasus ini, berjalan masuk dengan langkah tegas. Ibu Atin, kata komandan itu,
Suaranya tenang namun berwibawa. Rekaman ini, ditambah dengan bukti transfer dana dari yayasan Anda ke Bima Prakoso dan Klinik Pelita Harapan, sudah cukup. Anda ditahan atas tuduhan konspirasi pembunuhan, penculikan, dan pemalsuan data. Dua polwan melangkah maju dan memegang lengan Ibu Atin. Tidak. Lepaskan saya. Ibu Atin meronta-ronta, topengnya hancur total. Kalian tidak tahu siapa saya. Saya akan hancurkan kalian semua. Ajeng. Ini semua salahmu. Aku akan membalasmu. Aku bersumpah. Jeritannya menggema di aula saat dia diseret keluar, melewati para tamu yang menatapnya dengan ngeri. Kehancurannya total. Di depan publik. Di puncak kemenangannya. Aula resepsi yang tadinya gemerlap kini terasa dingin dan hampa. Para tamu undangan telah bubar, berhamburan keluar membawa gosip terpanas tahun ini, meninggalkan sisa-sisa dekorasi pesta yang hancur berantakan. Polisi telah pergi, membawa Ibu Atin yang terus mengumpat. Bima dan anak buahnya sudah lebih dulu diamankan. Yang tersisa di tengah kekacauan itu hanyalah Ajeng, Lucy yang masih terguncang di kursi rodanya, Faris yang berjaga di samping mereka, dan Rifki. Rifki masih di sana, di dekat altar. Dia tidak lagi bersimpuh, tapi duduk terkulai di anak tangga panggung. Setelan jas mahalnya kini kusut. Wajahnya, yang dulu selalu tampan dan percaya diri, kini hancur oleh air mata dan penyesalan yang terlambat. Dia adalah raja dari kerajaan yang baru saja runtuh berkeping-keping. Ajeng menarik napas panjang. Dia harus menyelesaikan ini. Dia mendorong kursi roda Lucy, mendekati Rifki. Faris mengikuti di belakang, waspada. Rifki mengangkat kepalanya saat mendengar langkah mereka. Matanya merah dan bengkak. Jeng, Ajeng. Bisiknya, suaranya serak. Aku tidak tahu. Maksudku, aku tahu ibu membencinya, tapi aku tidak tahu dia akan sejauh itu dosis ganda membunuhmu. Kamu tahu dia disekap. Suara Ajeng memotong tajam, tanpa ampun. Kamu tahu dia hidup. Kamu tahu dia menderita. Dan kamu memilih untuk diam. Kamu memilih untuk menikahiku demi harta. Kamu membiarkannya. Aku takut. Rifki menjerit, membela diri. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya hidup di bawah bayang-bayangnya. Dia mengendalikan segalanya. Sejak ayahku meninggal, dia memegang leherku. Dia bilang dia akan melepaskan Lucy. Aku percaya padanya. Lucy, yang sejak tadi diam, menatap Rifki. Tatapannya bukan lagi cinta. Bukan juga benci. Itu adalah pandangan kosong, pandangan seseorang yang melihat orang asing. Kamu percaya padanya? Atau kamu percaya pada janji warisan dan kenyamanan? Rifki, kamu bahkan tidak pernah bertanya tentang anakmu. Ucapan itu menghantam Rifki lebih keras daripada tamparan. Anak? Ya, anak kita, kata Lucy. Anak yang Ibu Atin ambil dariku setelah aku melahirkannya di neraka itu. Dan kamu bahkan tidak tahu. Rifki terdiam. Kebenaran itu, fakta bahwa dia telah menjadi seorang ayah dan dia telah mengabaikan fakta itu demi ibunya, adalah karma terakhir yang menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Dia tidak ditangkap polisi. Dia tidak dipenjara. Tapi nasibnya mungkin lebih buruk. Dia dijatuhi hukuman untuk hidup. Hidup dengan pengetahuan penuh tentang apa yang telah dia lakukan. Hidup dalam rasa bersalah abadi, kehilangan semua orang yang pernah penting baginya. Kehilangan Ajeng. Kehilangan Lucy. Kehilangan anaknya. Dan kehilangan ibunya, yang ternyata adalah seorang monster. Jeng. Lucy, maafkan aku, isaknya. Tolong beri aku kesempatan. Ajeng menggeleng pelan. Kesempatanmu sudah habis, Mas Rifki. Di motel itu, saat kamu menyalahkanku di depan Bima. Saat itu kamu sudah memilih. Ajeng berbalik, mendorong kursi roda Lucy. Ayo, Lucy. Kita pergi. Ajeng. Lucy. Jangan tinggalkan aku. Teriak Rifki putus asa di belakang mereka. Tapi mereka tidak menoleh. Mereka meninggalkannya sendirian di tengah runtuhan pesta pernikahannya. Itulah karmanya. Kesendirian yang mutlak. Mereka kembali ke rumah aman, sebuah apartemen yang dijaga oleh orang-orang Pak Budi, pengacara Ajeng. Begitu pintu ditutup, ketegaran Lucy runtuh. Anakku, Jeng, isaknya, mencengkeram lengan Ajeng. Dia bilang anakku diambil. Di mana dia? Kita harus menemukan anakku. Ajeng memeluknya. Kita akan menemukannya, Lus. Aku janji. Tapi bagaimana? Ibu Atin sudah di sel tahanan dan dia menolak bicara. Dia hanya duduk diam,
menatap dinding dengan senyum tipis yang menakutkan. Dia masih punya satu kartu truf. Sang bayi. Faris mondar-mandir di ruangan. Polisi mencoba melacak semua panti asuhan yang menerima donasi dari Yayasan Ibu Atin. Tapi itu bisa berbulan-bulan. Dia bisa saja menitipkannya pada seseorang secara ilegal. Ajeng terdiam. Pikirannya kembali berputar. Dia teringat sesuatu. Dia berlari ke tasnya, mengeluarkan buku harian bludru biru milik Nenek Sari. Dia sudah membacanya berkali-kali, tapi mungkin ada sesuatu yang terlewat. "Apa yang kamu cari?" tanya Lucy. "Petunjuk." Nenek Sari tahu sifat Ibu Atin lebih baik dari siapapun. Ajeng membolak-balik halaman dengan cepat. Dia melewati bagian tentang kecelakaan Dinar, tentang rencana balas dendam. Dia mencari sesuatu yang lebih personal, tentang karakter Ibu Atin. Dan dia menemukannya. Sebuah catatan kecil di halaman belakang, tertanggal beberapa tahun lalu, jauh sebelum perjodohan Ajeng dan Rifki. Sepertinya Nenek Sari baru saja bertemu Ibu Atin di sebuah acara. Bertemu Atin hari ini. Dia masih sama. Obsesif. Dia tidak pernah membuang apapun yang menurutnya berharga. Dia menyimpan semua kenangannya, baik dan buruk, seolah itu adalah harta karun. Dia selalu menyimpan hartanya, di tempat dia merasa kehilangan hartanya yang pertama. Sifat yang aneh dan menyedihkan. Ajeng membeku. Menyimpan hartanya, di tempat dia kehilangan hartanya yang pertama. Dia menyambar laptop Faris. Dia memutar ulang rekaman audio dari motel itu. Dia mencari satu kalimat spesifik dari Ibu Atin. Bawa dia, Ajeng, ke villa tua di puncak. Villa tempat Dinar. Villa, seru Ajeng. Dia punya villa tua di puncak. Puncak itu luas, Jeng, kata Faris. Tidak. Ajeng menyambungkannya. Di mana harta pertamanya hilang? Adiknya, Dinar. Di mana Dinar meninggal? Ajeng teringat artikel koran lama yang dia temukan di perpustakaan. Danau Asri. Faris langsung mengetik. Villa keluarga di puncak dekat Danau Asri. Mari kita cari. Beberapa detik kemudian, sebuah citra satelit muncul di layar. Sebuah properti tua yang luas di atas bukit, menghadap langsung ke Danau Asri yang berkilauan di bawahnya. Villa itu terisolasi, dikelilingi hutan pinus lebat. Itu tempatnya, bisik Ajeng. Dia tidak mungkin menyembunyikan bayi di sana, kan? Lucy bertanya, suaranya bergetar antara harapan dan ketakutan. Dia kehilangan adiknya di sana, kata Ajeng, matanya menyala. Dan sekarang dia menyembunyikan cucunya, harta yang tidak dia inginkan, di tempat yang sama. Dia menyimpan semua kesalahannya di satu tempat. Dia harus ke sana. Ajeng langsung menelepon komandan polisi. Pak, saya tahu di mana bayinya. 1 jam kemudian, 3 mobil polisi melaju kencang menembus jalanan malam menuju puncak, diikuti oleh mobil yang dikendarai Faris, membawa Ajeng dan Lucy. Hujan mulai turun, membuat perjalanan semakin menegangkan. Lucy duduk di kursi depan, tangannya terkepal di pangkuannya, bibirnya terus menggumamkan doa. Mereka tiba di gerbang villa tua itu. Gerbangnya terkunci, tapi polisi tidak menunggu. Mereka mendobraknya. Villa itu gelap gulita, tampak tak berpenghuni. Bangunannya besar, bergaya kolonial Belanda, sedikit menyeramkan di tengah kegelapan. Tim Alpha, sisir lantai 1. Tim Bravo, lantai 2. Hati-hati, perintah komandan. Polisi menyebar. Ajeng dan Lucy mengikuti di belakang, jantung mereka berdebar kencang. Villa itu berdebu dan penuh perabot tua yang ditutup kain putih. Seperti museum yang mati. Tidak ada siapa-siapa. Pak, lapor seorang petugas dari lantai 2. Gudang belakang, perintah komandan. Mereka bergerak ke paviliun terpisah di belakang, mirip dengan yang ada di rumah utama Ibu Atin. Pintunya terkunci. Polisi mendobraknya. Ruangan itu bukan gudang. Ruangan itu adalah sebuah kamar bayi. Sebuah kamar bayi yang sempurna. Dindingnya dicat warna pastel. Ada tempat tidur bayi yang mahal, lemari penuh pakaian, dan mainan-mainan baru yang masih terbungkus plastik. Dan di sudut ruangan, di sebuah kursi goyang, duduk seorang wanita parubaya berseragam perawat. Wanita itu terlonjak kaget melihat polisi. Dia tampak ketakutan. Ada apa ini? Siapa kalian? Lucy tidak memedulikannya. Matanya terpaku pada buntalan selimut di pelukan wanita itu. Dia melangkah maju, seperti dalam mimpi. Bu, Ibu Atin membayar saya mahal. Wanita itu tergagap ketakutan.
Dia bilang ini bayi yatim piatu dari salah satu panti yayasannya. Dia bilang bayi ini butuh perawatan khusus di udara bersih sebelum diadopsi. Saya tidak tahu apa-apa. Lucy sudah sampai di depan wanita itu. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar. Perawat itu, melihat tatapan mata Lucy, entah bagaimana mengerti. Dia menyerahkan bayi itu. Saat buntalan selimut itu berpindah ke pelukan Lucy, bayi laki-laki kecil itu menggeliat dan membuka matanya. Lucy menatap wajah mungil itu, wajah yang mirip dengannya, dan juga dengan Rifki. Tangis yang ditahannya selama berbulan-bulan akhirnya pecah. Bukan tangis duka, tapi tangis kelegaan yang begitu dalam. Anakku, isaknya, memeluk bayi itu erat. Sayangku, ibu di sini. Ibu menemukanmu. Ajeng berdiri di ambang pintu, air matanya mengalir. Faris meletakkan tangan di bahunya, sama-sama terharu. Di luar, hujan mulai reda. Beberapa bulan kemudian, kejatuhan Ibu Atin menjadi berita nasional. Terbukti dia tidak hanya melakukan kejahatan terhadap Ajeng dan Lucy, tapi juga telah menggelapkan dana yayasannya selama bertahun-tahun. Dengan kesaksian dari Lucy, Bima, yang akhirnya bekerja sama demi hukuman ringan, dan bukti tak terbantahkan dari rekaman Ajeng, Ibu Atin divonis penjara seumur hidup. Seluruh asetnya dibekukan. Klinik Pelita Harapan ditutup, dan stafnya yang terlibat juga dijatuhi hukuman berat. Nasib Rifki tidak diberitakan di koran, tapi di kalangan sosialita, ceritanya menjadi legenda. Dia kehilangan segalanya. Hidupnya kini dihabiskan untuk mengurus sisa-sisa perusahaan ibunya yang bangkrut, hidup dalam bayang-bayang aib. Dia mengirim surat permintaan maaf kepada Lucy dan Ajeng. Lucy membacanya, lalu membakarnya tanpa komentar. Dengan sebagian dana kompensasi yang dimenangkannya di pengadilan, Lucy memulai hidup baru di kota lain. Dia membuka toko kue kecil. Dia dan putranya, yang diberi nama Sari, sebagai nama tengah untuk menghormati nenek Ajeng, hidup bahagia dan damai. Ajeng secara rutin mengunjunginya, menjadi tante kesayangan bagi bayi laki-laki itu. Ajeng sendiri membatalkan pernikahannya secara resmi. Dia mengambil alih warisan nenek Sari dan, alih-alih melanjutkan bisnis keluarga, dia menjualnya. Uang itu dia gunakan untuk mendirikan sebuah yayasan atas nama Nenek Sari. Sebuah yayasan yang berfokus memberikan bantuan hukum dan rumah aman bagi perempuan korban kekerasan dan manipulasi. Cerita ditutup di sebuah sore yang cerah. Ajeng mengunjungi makam Nenek Sari. Makam itu kini terawat indah, penuh bunga. Ajeng meletakkan buket melati segar, aroma kesukaan neneknya. Dia berjongkok, mengusap nisan yang sejuk itu. "Terima kasih, Nek," bisiknya. Bisikan nenek menyelamatkan lebih dari satu nyawa. "Ajeng mendengarkanmu. Kami semua aman sekarang. Dan Lucy juga bahagia." Dia tersenyum, senyum yang damai dan penuh kekuatan. Dia memperbaiki letak hijabnya, lalu berdiri. Dia tidak lagi merasa sendirian. Dia tahu kebijaksanaan Nenek Sari akan selalu menemaninya. Ajeng berbalik, meninggalkan pemakaman, berjalan mantap di bawah sinar matahari, siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya.